Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman mahasiswa. Pada hari ini, di video kali ini kita akan membahas mengenai analisis klasifikasi, yang mana di kampus kita, analisis klasifikasi merupakan salah satu materi yang dipelajari pada mata kuliah Big Data. Ya, Big Data. Bersama saya, Ana Mudia Yolanda, kita akan bahas apa saja terkait analisis klasifikasi. Tujuan dari analisis klasifikasi sendiri adalah menentukan keanggotaan grup atau kelompok dari suatu individu. Lalu mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih bedanya antara analisis klasifikasi dengan analisis gerombol atau clustering analisis? Mari kita lihat beberapa metode yang biasanya ada dalam klasifikasi. Yang pertama, ada metode unsupervised. Kedua, ada metode supervised. Pada metode unsupervised, kita tidak memiliki informasi mengenai kelompok atau amatan pada data yang kita gunakan. Jadi, di sini tujuan dari analisis supervised yaitu menentukan keanggotaan dari amatan. Nah, analisis inilah yang sering disebut dengan nama analisis gerombol atau clustering analisis. Sedangkan pada teknik supervised, kita sudah tahu, umumnya kita udah tahu nih, ada berapa kelompok dari data, atau datanya terbagi jadi berapa kelas. Nah, analisis ini kita lakukan untuk apa kalau kita udah tahu gitu ya. Jadi, analisis klasifikasi dilakukan untuk menentukan pembeda antar grup, atau bisa kita sebut sebagai aturan pembeda, yang mana nantinya ketika kita punya amatan yang baru, kita jadi tahu amatan baru ini masuk ke kelompok yang mana, amatan baru ini atau data yang baru ini masuk ke kelas yang mana. Sehingga bisa dikatakan kita bisa melakukan prediksi dengan menerapkan analisis klasifikasi pada data. Sedangkan pada analisis clustering atau analisis gerombol, kita tidak bisa melakukan prediksi, hanya mengkelompokkan data, oh ini masuk kelompok ini. Apa kegunaan analisis klasifikasi? Kegunaannya pada dasarnya mirip dengan analisis gerombol ya. Jadi misalnya ketika kita tidak klasifikasikan data kita, ini semua usaha ketika kita terapkan sebagai strategi marketing gitu ya, semua usahanya kita lakukan sama pada semua orang, pada semua targetnya kita. Sedangkan saat kita terapkan analisis klasifikasi, analisis kita atau hal yang kita lakukan bisa jadi segmented. Jadi untuk yang misalnya low itu gimana, untuk yang medium seperti apa, untuk yang high nanti kita berikan treatmentnya gimana. Sehingga pada akhirnya hasil yang diperoleh akan jadi lebih optimal. Nah ini ya, klasifikasi umumnya banyak digunakan untuk tujuan prediksi. Inilah yang membedakan antara klasifikasi dengan clustering. Beberapa contoh kasus penerapan klasifikasi. Misalnya, pada saat proses nih, congressional for debate, kita jadi tahu ketika ada yang speech gitu, dia ini sebenarnya support, pendukung, atau bahkan berada pada tim oposisi. Selain itu, juga bisa diterapkan pada bidang kesehatan. Misalnya dengan menggunakan klasifikasi, jadi lebih membantu kita dalam mendiagnosis penyakit jantung pasien. Atau pada teknologi informasi, berdasarkan konten email, kita jadi tahu, atau providernya jadi tahu, oh yang ini masuknya spam, oh yang ini masuknya, kalau bisa dilihat ya di email ada yang update, ada yang sosial, ada email utama. Nah itu menggunakan teknik klasifikasi. Jadi di dalamnya diterapkan algoritma klasifikasi. Dalam klasifikasi sendiri, biasanya kita mengenal yang namanya validasi. Validasi itu apa? Jadi kita tahu bahwa dalam analisis klasifikasi, biasanya kita bagi datanya kita, jadi data training dan data testing. Jadi dalam klasifikasi biasanya data buat data training. Nah, jika yang kita terapkan adalah proses validasi, maka tidak semua amatan pada data digunakan sebagai data training. Jadi misalnya
data trainingnya itu adalah 80% dari data. Mmm, seperti ini dari ya. Ini kalian sebenarnya untuk ketentuannya, kadang bisa jadi ada subjektivitas dari penelitinya. Mau data trainingnya 80% atau misalnya 20% it's okay, selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini 20% data testing-nya. Jadi kalau kita punya 1000 data, maka 800 datanya itu akan kita jadikan data training. 200-nya akan jadi data testing. Pengambilannya gimana? Pengambilannya pun terserah kita. Tiap peneliti biasanya punya preferensi masing-masing. Ada yang diacak, dari 1000 data diacak, diambil 800 dijadikan data training. Ada juga yang diambil secara urutan langsung. Misalnya dari angka data pertama sampai data 800 jadi data training, sisanya jadi data testing. Jadi ada beberapa skema yang bisa kita terapkan. Nah, sisanya tadi 20% ini disisihkan dan menjadi data testing. Apa sih gunanya gitu ya? Kenapa kita harus bagi jadi data training dan data testing? Karena data training ini nanti akan dijadikan data latih. Ini jadi data latih. Algoritmanya kita akan terapkan. Data training adalah data latih. Jadi misalnya kita mau lakukan analisis klasifikasi nanti dengan metode tertentu. Di sini, algoritmanya kita tetapkan atau kita lakukan pada data training. Jadi hanya pada 800 data. Lalu data testing-nya untuk apa? Untuk pengujian. Data testing untuk pengujian. Kita tadi namanya melakukan prediksi. Kita pengen tahu, algoritmanya gitu. Nanti yang kita gunakan ini, apakah hasilnya sudah baik atau belum? Prediksinya ini hasilnya gimana? Makanya ketika kita bagi data, kita punya data testing. Data testing ini dia sudah punya nilai Y-nya. Kalau kita ibaratkan ada X, ada Y, nilai Y-nya udah ada. Misalnya data kita tentang credit scoring gitu ya, diterima atau tidak ketika ada yang melakukan pengajuan kredit. Nah, sebenarnya dengan kita membagi data, jadi nanti kita punya keterangan dari si calon debiturnya, calon yang ingin mengajukan ini, dia punya beberapa variabel dan juga, karena kita udah punya full data, jadi kita tahu, oh ini dia harusnya diterima, ini tidak. Lalu kita bagi 80% yang kita jadikan data ini, kita terapkan algoritma klasifikasi, kita dapat sebuah model, nanti kita jadi punya ini data untuk melakukan prediksi. Nah, kita coba, kita prediksi, kita masukkan data-data, variabel pendukung dari si data testing, kemudian kita lakukan prediksi. Nah, karena kita udah punya nih, jadi kita punya observe-nya, data aslinya kita punya, kita bandingkan, apakah data asli ini sama dengan data prediksi yang kita hasilkan. Jadi pada data testing, apakah nilai Y aslinya sama dengan nilai Y topi atau Y duganya. Nah, di sini nanti kita akan menghitung yang namanya akurasi, setelah ini akan dibahas. Nah, jadi ini, kita akan menilai kemampuan prediksi menggunakan data tersebut dengan membandingkan nilai prediksinya dengan nilai yang sebenarnya. Jadi ketika misalnya data sebenarnya di data testing ini dia diterima, lalu prediksinya juga diterima, artinya, benar, lalu dicek lagi pada beberapa data yang lain, kan ada kumpulan data. Lalu baru kita nanti akan hitung kemampuannya. Oke, gitu ya. Nah, validasi pada AREF sendiri, dapat kita bagi. Jadi misalnya kita pilih ini sampel pakai raw data, menentukan nomor baris pembagian secara acak, lalu dibagi jadi 2. Ini kita pakai data validasi, ini kita bandingkan. Nah, untuk klasifikasi sendiri ada banyak ya jenisnya. Kalau di sini salah satunya yang biasa sering dipakai, yang juga cukup mudah, itu adalah K-nearest neighbor, yang mana salah satu analisis klasifikasi yang memanfaatkan kedekatan antar data, kedekatan antar tetangga, mirip seperti yang K-means, untuk menentukan ini masuk kelas yang mana. Selain validasi, kita juga mengenal nanti ada namanya cross validation.
Yang mana pada cross validation sendiri adanya proses ini. Bedanya adalah kalau tadi kita langsung bagi dua data, jadi data training dan data testing. Jadinya masing-masing data itu hanya berperan satu kali. Jadi datanya hanya jadi data training saja, yang satunya jadi data testing aja. Tapi dengan menerapkan validasi silang, datanya bisa kita putar-putar. Jadi mungkin pada percobaan pertama gitu, yang data ini dia jadi data training, yang satunya jadi data testing. Kemudian di validasi yang kedua gitu, karena validasi silang ya, dia jadi data testing, kemudian yang data training dia berubah jadi data testing. Untuk validasi silang atau cross validation sendiri, umumnya ada dua, ada leave one out cross validation atau key fault cross validation. Nah, dengan metode yang ini, LOOCV, jadi ketika kita punya N buah amatan, kita pisahkan satu buah amatan sebagai gugus data testing. Jadi dia masuk data testing, kemudian N-1, ya tadi kita punya N, satunya kita pisahkan jadi data testing. Jadi kita punya sisa data N-1 merupakan data training. Lalu kita terapkan analisisnya, misalnya analisis klasifikasi dengan metode KNN. Lalu kita lakukan prediksi terhadap data. Prediksinya gimana? Prediksinya menggunakan data testing yang hanya isinya satu amatan tadi. Makanya namanya leave one out. Kita ulangi langkah 2 dan 3 menggunakan satu amatan lainnya. Lalu kita bandingkan hasil prediksinya. Nah, dia emang cuma satu, tapi dilakukan secara berulang. Hingga diharapkan hasilnya juga akan tetap bagus. Bukan cuma dicoba satu kali, tapi dilihat di langkah 4 kita ulangi secara 2 dan 3 beberapa kali. Key fault itu apa? Jadi bedanya kalau tadi kita pisahkan hanya satu. Kalau di sini, misalnya kita punya N buah amatan, kita bagi nih data kita jadi K buah bagian. Misalnya dibagi jadi 10 bagian. Jadi kalau ada 100, kita punya 10 bagian, masing-masing isinya 10 data. Dia sama banyak. Kemudian kita pilih salah satu bagian ini jadi data testing. Sehingga kita punya K-1 bagian menjadi data training. Maksudnya gimana? Tadi kalau kita punya 10 bagian, satunya jadi data testing, K-1 atau 10 per yang 19 bagian menjadi data training. Maka kita akan lakukan analisis menggunakan data training yang ada 9 bagian. Lalu kita lakukan prediksi. Kemudian kita ulangi langkah 3 dan 4. Nah, pada saat kita mengulangi langkah 3 dan 4 tadi, yang dijadikan bagian untuk data testingnya itu berbeda lagi. Jadi bukan data yang awal yang kita pakai, kita ganti lagi. Kita acak lagi misalnya datanya, gitu. Boleh diacak, ada juga yang kadang tidak pakai diacak, tapi diambil langsung di yang bagian kedua. Ini yang pakai yang diulangi di ulangan yang kedua ya. Jadi di sini ulangi hingga seluruh buah bagian pernah jadi data. Jadi kalau ada 10, berarti kita lakukan 10 kali. Yang pertama, data bagian pertama jadi data testing, lalu data kedua jadi data testing, lalu data ketiga jadi data testing. Testing dan trainingnya, mereka sama-sama berperan jadi testing dan training. Lalu kita bandingkan hasil prediksinya dengan nilai kelas aslinya. Nah, ini notes sebagai catatan umumnya gitu. Level yang sering dicoba itu sampai 10. Hanya sama dengan 10. Nah, setelah tadi kita lihat ya, jadi pada data yang umumnya jadi klasifikasi itu adalah supervise. Kita lihat lagi supervise ini gimana. Seperti dijelaskan di awal, umumnya kita udah tahu datanya ini masuk ke kelas mana. Jadi supervised classification datanya terdiri atas amatan-amatan yang berisi informasi mengenai keanggotaan kelas atau grup. Atau yang kedua karakteristik amatan. Bisa juga disebut variabel, atribut, feature. Nah, jadi untuk menggunakan teknik klasifikasi ini, yang supervised, kita harus datanya gitu, harus memuat dia masuk kelas yang mana, atau udah ada keterangan dia keanggotaan kelasnya. Jadi misalnya kalau misalnya credit scoring kita tetapkan ya, di credit scoring gitu di perbankan, jadi misalnya ketika data-data pendukungnya ini pengajuan kreditnya itu diterima atau ditolak. Nah, diterima atau ditolaknya ini adalah bagian keanggotaan kelas atau grupnya. Jadi itu harus udah ada. Atau misalnya ketika kita ingin kelompokkan nilai misalnya, nilai ujian lolos dan tidak lolos. Kalau sekarang lagi hits nih kan lagi sering SBMPTN.
dia lolos atau tidak lolos berdasarkan data-data ini misalnya kalau yang pakai nilai raport gitu ya. Selain itu, informasi dari data ini nantinya akan digunakan untuk memperoleh aturan bagi penentuan keanggotaan kelas dari amatan lainnya. Nah, supervised classification sendiri terbagi atas metode yang berbasis model dan metode yang tidak berbasis model. Pada metode yang berbasis model, model berupa fungsi matematis dan juga berupa aturan logika. Nah, contoh metode yang tidak berbasis model adalah k-nearest neighbor. Jadi umumnya dia tidak ada modelan ininya, tidak ada fungsi yang dihasilkan, tapi dia bisa kita gunakan untuk membagi data, untuk melakukan prediksi juga. Sedangkan untuk metode yang berbasis model, itu ada regresi logistik, ini cukup umum ya digunakan, tidak hanya di big data, analisis diskriminan, ada classification tree, ada support vector machine, dan lain-lain. Oke, sekian untuk pembahasan analisis klasifikasi. Pada video selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang KNN, yaitu salah satu metode yang tidak berbasis model. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan